intonasinya, harus ada suaranya. Tapi bukan yang melengking-lengking ya, yang biasa tapi ada datar suaranya. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Biasa saja, tapi ada nadanya. Dan itu adalah bahasa yang sangat indah. Dan yang paling bagus membaca Al-Quran adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu suaranya indah sekali. Sehingga dikala Nabi membaca ayat ini, orang-orang Quraisy terpukau. Bahasa-bahasa yang mereka perlombakan selama ini habis semuanya dengan surah An-Najm. Nggak ada apa-apanya dengan surah An-Najm. Sehingga mereka pun datang berombongan menyimak Nabi, mendengarkan Nabi, dan Nabi membacanya, dibaca oleh Nabi sampai ayat terakhir. Dan surat An-Najm ayat terakhir adalah surat Sajadah. Artinya sujud, karena ada ayat sujud. Ketika Nabi selesai membaca surat ini, semua Nabi sujud dan semua orang Mekah sujud. Coba bayangkan, semuanya. Jadi Nabi sujud ketika selesai membaca surah An-Najm, dan orang-orang Mekah semuanya sujud dengan sujudnya Nabi, karena terpukau dengan bahasa Allah yang sangat indah di dalam ayat-ayat ini. Kemudian ketika mereka sujud, maka ini sujud bersama Nabi itu bukan perkara yang mudah. Itu isu-isu yang viral lah kalau bahasa kitanya. Sujud bersama Nabi di samping Makkah Al-Mukarramah. Maka mereka diisukan semua penduduk Makkah masuk ke dalam agama Islam. Itulah isunya. Kemudian dengan isu tersebut, orang yang hijrah tadi ke Habasyah yang jumlahnya 12 orang mendengarkan orang Makkah sujud, seolah-olah orang Makkah masuk ke dalam agama Islam. Kemudian mereka pun pulang. Itulah sebabnya mengapa orang Habasyah atau mereka yang hijrah ke Habasyah pulang, karena mendengarkan orang Mekah sudah masuk Islam. Tetibanya mereka di Mekah, ternyata bukan itu yang terjadi. Kisahnya lain. Yang mereka dengar orang Mekah masuk Islam, ternyata faktanya mereka tidak bisa menahan dirinya sujud bersama Nabi mendengarkan ayat yang mulia ini. Itu saja alasannya. Maka di saat itulah orang Mekah sudah mulai canggung, dan disitulah awal mula mereka nego dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka sudah malu. Apa negonya? Wahai Muhammad, kalau demikian berarti kita bagi sajalah 1 tahun kamu menyembah Tuhan kami, 1 tahun kami menyembah Tuhan kamu. Itu nego namanya. Dan nego dalam agama boleh atau tidak? Nah, itu dia nego dalam masalah agama. Nego itu kalau kita berdagang, berjualan dengan siapapun silahkan. Tapi kalau agama tidak ada yang namanya negosiasi. Lakum dinukum waliyadin. Itulah negonya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita agama kita, untuk kalian agama kalian, selesai. Itulah negosiasinya. Karena bagaimanapun seorang muslim, mereka loyal terhadap agamanya. Tahu kita istri Nabi yang ayahnya adalah Abu Sufyan. Siapa istri Nabi yang ayahnya Abu Sufyan? Yang tadi yang pertama tadi jawab siapa? Bapak Ummu Habibah. Taib, siapa nama Ummu Habibah? Kan itu pertanyaannya. Taib, Bapak sudah menyebutkan kunyahnya. Kunyahnya Ummu Habibah, gelarnya Ummu Habibah. Siapa nama Ummu Habibah? Yang mana Bapak mau baca nih insyaallah? Yang ulama mazhab dalam akidah dan manhaj. Ini yang paling pedas nih Pak. Insyaallah. Makasih banyak Pak ya. Masyaallah, masyaallah, barakallahu fiik. Bapak pembuka hadiah pagi ini ya. Masyaallah, barakallahu fiik. Baik. Jadi Ummu Habibah namanya adalah Ramlah. Terlambat jawab ya. Kenapa dari tadi dijawab Ramlah? Jadi ada 2 istri Nabi yang dipanggil dengan gelarnya. Yang satu Ummu Habibah, anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu musuh Nabi. Abu Sufyan itu ada 2 ya. Yang pertama Abu Sufyan, sepupu Nabi, yaitu karena paman Nabi yang pertama. Paman Nabi yang pertama artinya anak Abdul Muttalib yang pertama, namanya adalah Haris. Dan kita tidak boleh menamakan anak kita dengan Haris, karena Haris itu adalah nama daripada syaitan. Ada yang namanya Haris di sini? Nah, jangan sampai ada ya. Karena kita tidak boleh menamakan dengan nama tersebut. Haris. Bukan Hari ya, Haris. Taib.
Jadi Haris ini paman Nabi yang pertama namanya Haris. Dan ayah Nabi Abdullah itu yang terakhir. Jadi yang pertama namanya Haris, anak Abdullah yang pertama namanya Haris, anak Abdullah yang terakhir namanya Abdullah, ayah Nabi. Nah, Haris ini punya anak namanya Abu Sufyan juga. Dan dia adalah orang yang paling mirip dengan Nabi. Jadi banyak beberapa orang yang mirip dengan Nabi. Tentunya keluarga Nabi semuanya. Salah satunya adalah Ja'far, Haris, siapa namanya, Hasan, Husain. Itu semuanya adalah keluarga Nabi yang mirip dengan Nabi. Dan salah satu yang mirip dengan Nabi adalah Abu Sufyan. Kalau Abbas kurang mirip dengan Nabi, karena Abbas itu orangnya tinggi besar. Nah, yang mirip dengan Nabi itu adalah Abu Sufyan. Tapi Abu Sufyan yang mana? Abu Sufyan sepupu Nabi, bukan Abu Sufyan mertua Nabi. Jelas sampai di sini? Taib. Kemudian Abu Sufyan yang mertua Nabi itu adalah mertua Nabi, anaknya Ramlah atau yang dikenal dengan Ummu Habibah. Yang kedua, Ummu Salamah. Ummu Salamah itu namanya adalah Hindun. Nah, ingat itu. Jadi Hindun. Hindun itu adalah salah satu nama istri Nabi yang dikenal dengan Ummu Salamah. Jelas sampai di sini ya? Makanya kemarin kita telah menjelaskan nama-nama istri Nabi. Yang meninggal Khadijah dengan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang masih hidup Aisyah, Saudah, Safiyah, Hafsah, Ummu Salamah namanya Hindun, Ummu Habibah namanya Ramlah, Maimunah, Juwairiyah, Zainab binti Jahshin, dan Maria Al-Qibtiyah. Itu nama istri Nabi, dan itu adalah pelajaran kita yang di Maghrib yang sebelumnya. Kemudian kita lihat, kembalikan kepada Ummu Habibah, yaitu Ramlah. Jadi Ramlah ini dia berada di Madinah bersama Nabi SAW. Ayahnya adalah musuh Nabi. Kemudian suatu ketika pada tahun ke-7 Hijriah atau hampir tahun ke-8 Hijriah, orang-orang Quraisy mereka melakukan pelanggaran perjanjian. Karena sebelumnya terjadi perjanjian Hudaybiyah. Mereka melakukan pelanggaran perjanjian. Maka tentunya Abu Sufyan sebagai kepemimpinnya minta maaf kepada Nabi. Dikala dia minta maaf, dia terpaksa datang ke kota Madinah. Dikala Abu Sufyan ini datang ke kota Madinah, kira-kira siapa yang beliau tuju? Anaknya, putrinya. Wajar kan dia datang ke rumah putrinya? Kemudian dia masuklah ke rumah putrinya Ramlah dan ingin duduk. Coba lihat apa kata Ramlah atau Ummu Habibah, jangan kamu duduk di situ. Fa innaka rajulun najas. Engkau ini masih laki-laki yang najas. Najas dengan najis beda ya. Kalau najas itu yang salah keyakinannya. Kalau najis itu yang salah zatnya. Misalnya ada kotoran itu najis namanya. Tapi kalau orang yang salah keyakinannya itu najasun. Dan Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najas. Fala yaqrabul masjidil harama ba'da 'amihim hada. Di dalam surah At-Taubah Allah sebutkan yang demikian. Artinya yang salah itu keyakinannya, ibadahnya yang salah, maka disebut dengan kalimat najasun. Maka bisa dilihat dalam surah At-Taubah yang tadi kita sebutkan. Artinya Abu Sufyan ingin duduk, marah, anaknya marah, putrinya marah, jangan duduk di situ. Itu tempat duduk Nabi, jangan dekat-dekat. Kenapa demikian? Karena dia belum masuk ke dalam agama Islam. Coba lihat bagaimana putrinya sendiri. Bukan berarti dia tidak sayang kepada ayahnya, tapi agama yang paling utama. Makanya seorang muslim harus memiliki loyalitas terhadap agamanya. Kalau kita ingin melihat loyalitas seorang muslim, terutama kita contoh para sahabat Nabi, itu lihat akhir surah Al-Mujadilah. Ada yang hafal? Akhir surah Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Kalian tidak akan pernah mendapatkan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada nabinya, mereka berkasih sayang berlemah lembut dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Ini dalam masalah agama ya, bukan dalam masalah muamalah. Kita harus membezakan antara muamalah dengan keyakinan. Nah, itulah salah satunya lakum dinukum waliyadin. Dan itu kapan diturunkan? Ketika orang-orang musyrikun mereka merasa malu setelah sujud. Dan orang-orang tentu isunya lain. Mereka menganggap atau orang-orang menganggap mereka telah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Maka setelah itulah Allah menurunkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. La a'bud ma ta'budun. Beribadah itu ikhwatul Islam. Kita menyembah siapapun itu dipersilakan. Kita tidak pernah memaksa orang. Tapi yang tidak boleh kalau orang memaksa kita beribadah kepada Tuhan yang mereka ibadati. Itu yang tidak boleh. Toleransi itu sudah diajarkan dalam agama. Nabi yang pertama kali mengajarkannya. Jangan ajarkan Nabi tentang toleransi. Nabi adalah induknya, bapaknya toleransi. Tapi toleransi yang sudah diukur dalam agama. Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi, bermuamalah dengan orang Nasara, bermuamalah dengan siapapun. Biasa Nabi SAW. Bahkan selalu kita mengatakan tidaklah Nabi wafat kecuali masih ada hutang kepada orang Yahudi. Biasa. Tapi masalah agama, lakum dinukum waliyadin. Dalam qiraat lakum dinukum walidin. Bukan waliyadin, wali. Betul-betul untukku, untukku selesai. Itulah toleransi yang sesungguhnya. Ketika ada orang beribadah, makanya coba bayangkan, satu-satunya agama yang mengatakan kalau masuk ke kampung halaman, misalnya kaum muslimin diberikan kekuatan, ada rumah ibadah, jangan pernah kalian robohkan. Misalnya apabila ada tempat ibadah orang lain, itu tidak boleh diganggu. Siapa yang mengatakan demikian? Nabi. Bahkan Nabi selalu berpesan. Coba bayangkan. Agama mana yang mengajarkan seperti itu ikhwatul Islam? Nabi SAW adalah bapaknya yang toleransi. Tapi tentunya ada garis-garis yang telah diajarkan dalam agama. Nah, salah satunya masalah surah An-Najm ini, kita kembalikan kepada surah An-Najm. Sehingga ketika negosiasi dengan Nabi, 1 tahun, tapi Allah turunkan ayat ini. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun, wa la ana 'abid. Bukan wa la ana a'bud. Abid dengan a'bud dua kalimat yang berbeda. Maka disebutkan sini wala ana abid. Abid itu selama-lamanya saya tidak akan pernah beribadah kepada yang kalian sembah, itu bahasanya. Kalau a'bud bisa jadi sekarang, esok-esok kita tidak tahu. Maka disebut dengan abid. Ada dua kalimat yang berbeda. Yang abid itu isim fa'il, selama-lamanya tidak akan pernah. Itu artinya. Kemudian setelah ayat ini turun, kita kembalikan, maka yang tadi rombongan hijrah ke Habasyah, mereka mengetahui keadaan yang sebenarnya, maka ada di antara mereka yang tetap pulang ke kota Mekah dalam secara diam-diam, ada lagi di antara mereka yang kembali ke kota Habasyah. Maka terjadilah yang namanya hijrah kedua. Hijrah kedua ke kota Habasyah. Baik, kemudian dikala hijrah kedua ini lebih seru lagi. Karena lebih banyak jumlahnya. Jumlah yang hijrah ke kota Habasyah ini lebih daripada 70 orang, dipimpin oleh Ja'far yang tadi kita sebutkan, Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far ini juga orang yang paling mirip dengan Nabi, Hanya saja pertemuannya singkat dengan Nabi. Ja'far ini abangnya Ali bin Abi Thalib. Karena dulu Abu Thalib itu laki-laki yang kalau bahasa kitanya laki-laki terpandang, tapi dia miskin, sehingga anak-anaknya dijaga oleh keluarganya. Misalnya salah satu anaknya adalah Ali. Ali ini dijaga oleh Nabi. Ja'far dijaga oleh Abbas. Begitu dengan anak-anak yang lainnya. Dan itu merupakan di antara bentuk persaudaraan. Misalnya kita punya saudara, kemudian saudara kita itu banyak anaknya, sudah sini saya jaga anakmu 1, 2, itu adalah di antara perkara yang indah. Makanya kenapa Ali yang pertama kali beriman dari kalangan anak-anak? Karena Ali itu sudah menjadi anak angkat Nabi. Nabi yang menjaganya. Ja'far dijaga oleh Al-Abbas. Kenapa Ja'far lama masuk Islamnya atau terlambat? Karena dia tidak dijaga oleh Nabi. Coba kalau seandainya dia dijaga oleh Nabi, maka dia juga akan masuk Islam sebagaimana masuk Islamnya Ali. Dan dia lebih tua daripada Ali. Karena Al-Abbas terlambat masuk Islamnya, maka Ja'far juga terlambat masuk Islamnya. Abbas atau Hamzah, yang penting intinya Ali bin Abi Thalib atau Abdul Muttalib atau Abu Thalib itu laki-laki yang banyak anaknya. Banyak anaknya tapi kurang hartanya. Kemudian setelahnya, maka yang memimpin hijrah ke Habasyah yang kedua adalah Ja'far ini. Ja'far yang memimpin. Kemudian rombongannya banyak. Kalau rombongan sudah mulai banyak, itu berbahaya. Maka ada isu-isu yang tidak bagus. Maka di saat itulah ketika rombongan Ja'far ini sampai ke kota Habasyah, mereka aman-aman saja. Ketika mereka aman-aman saja,
Maka orang Quraisy mengutus delegasi untuk mengembalikan mereka ke kota Mekah. Dan yang diutus adalah Amr bin As. Amr bin As itu adalah orang yang pintar berbicara, pandai berretorika. Dan dia kawannya daripada Najasyi. Kemungkinan selamat kaum muslimin tidak ada. Di bawah hadiah yang begitu banyak. Kemudian setelahnya datanglah Amr bin As menghadap kepada Raja Najasyi. Kemudian Raja Najasyi mengumpulkan orang-orang yang hijrah tadi, 70 orang tersebut. Kemudian apa kata Amr bin As? Wahai Raja, mereka itu adalah kaum kami, kembalikan kepada kami. Mereka itu adalah keluarga kami, kembalikan kepada kami. Mereka lari dari kami. Mereka memecah belah kaum kami. Mereka disebutkan semuanya. Raja Najasyi dia mendengarkan, dan Ja'far tidak bisa menjawab karena belum diberikan kesempatan untuk menjawab. Kemudian pada akhirnya diberikan Ja'far kesempatan untuk menjawab. Disitulah Ja'far menjelaskan apa masalahnya, karena Najasyi tidak tahu menahu. Dan Nabi memerintahkan kaum muslimin ke Habasyah, padahal beda agama, tapi masih sama-sama agama Samawi. Agama Nasara adalah agama Samawi. Hukum asalnya mereka beribadah kepada Allah. Makanya dikala terjadi peperangan antara Romawi dengan Persia, mana yang lebih kita suka menang, Romawi atau Persia? Kenapa Romawi? Karena agamanya Nasara, sedangkan Persia agamanya Majusi. Maka dari itulah turun yang namanya surat Ar-Rum. Ulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'dihim sayaghlibun. Ada surat Rum berbicara tentang Romawi. Jadi agar kita tahu di dunia ini kita tidak ada musuh. Walaupun agama lain kita tidak pernah diajarkan bermusuhan, enggak. Bahkan Allah turunkan surat berkaitan dengan Romawi. Mana ada di dalam ayat-ayat yang lain? Apakah ada di dalam kitab-kitab yang lain diturunkan tentang musuhnya? Itulah kalau bahasa kitanya. Maka Romawi diturunkan Ar-Rum. Ketika terjadi peperangan Romawi dengan Persia, dua negara yang tidak pernah akur. Dan kaum muslimin mereka menginginkan yang menang itu adalah Romawi. Kenapa demikian? Karena mereka adalah agama Samawi. Mereka adalah agama Samawi. Baik. Kemudian Ja'far ini menjawabnya. Dijawab, kami dulu agama yang beribadah kepada bukan selain Allah. Datanglah Nabi mengajak kami beriman, menyambung tali silaturahim, disebutkan kebaikan semuanya. Najasyi ini sudah mulai tertarik. Najasyi sebelumnya tidak tahu menahu tentang agama Islam. Karena yang penting baginya bagaimana rakyatnya aman, negaranya aman. Dan Habasyah itu daerah Nasara, dia bukan kaya, miskin, daerah miskin. Tapi kelebihannya yang pertama karena mereka sama-sama agama Samawi, dan yang kedua mereka atau Raja Najasyi adalah orang yang adil. Keadilan itu ikhwatul Islam, kalau sudah adil itu aman segala-galanya. Kalau sudah adil itu pasti aman. Makanya Nabi memerintahkan sahabat ke sana. Dan Nabi tahu kalau itu bukan agama Islam, tapi karena keadilannya. Kemudian apa kata Ja'far? Dikala dia tidak bisa menjawab Amr ini, dikala sudah kalah berdebat, kalau bahasa kitanya sudah hampir kalah berdebat, tangkap mereka semuanya, kata Raja Najasyi. Tangkap mereka semuanya. Dikala hampir ditangkap, maka dikeluarkanlah jurus oleh Ja'far. Wahai baginda raja, kami datang ke sini karena Nabi kami yang memerintahkannya. Dan dia mengatakan la yuzlam indahu ahad, tidak akan ada satupun yang terzalimi. Kata Ja'far kepada baginda raja, kami datang ke sini karena Nabi kami yang memerintahkan. Dan ketika kami datang ke sini, Nabi kami yang memerintahkan, dan Nabi kami mengatakan tidak akan pernah kalian dizalimi di sana. Dikala Ja'far, dikala Najasyi mendengarkan kalimat ini, nggak jadi dia tangkap karena belum jelas apakah salah atau belum. Dan Nabi telah memberikan pujian kepadanya. Jadi Nabi memuji Najasyi semenjak zaman dahulu kala, bahwa Najasyi itu orang yang adil, maka dilepaskan. Kemudian datang lagi perdebatan. Pada akhirnya maka Amr mengeluarkan jurusnya, jurus tentang masalah wanita. Karena memang tradisi orang Arab, wanita itu
tidak ada harganya. Agar kita tahu bagaimana kalau kita berbicara tentang wanita di agama-agama yang lain, itu ya Allah, kasihan. Kalau agama Yahudi, mereka dan tidak pernah wanita itu apa sih? Kalau dalam agama kita jelas, wanita adalah seorang ibu, wanita adalah seorang teman, wanita adalah seorang putri, wanita adalah seorang istri, jelas. Bagaimana agama Islam menghargainya? Tapi kalau dalam agama lain tidak ada yang jelas. Kalau dalam agama Yahudi, mereka membahasnya. Bahkan ada di antara mereka mengatakan wanita itu, ini mohon maaf ya, ada ibu-ibu di luar. Gak usah pakai mic ya. Ini bahaya nih. Tapi ini bukan perkataan kaum muslimin, tidak. Agar kita tahu, kita membandingkan bagaimana mereka menganggapnya. Wanita itu ibarat syaitan berbentuk manusia katanya. Ini bukan perkataan kita, perkataan orang Yahudi terhadap, agar kita tahu bagaimana mereka menghinakan wanita. Satu-satunya yang memuliakan wanita adalah Islam. Begitu juga dalam agama Nasrani, apalagi dalam agama falasifah. Itu kalau kita baca bagaimana mereka menghukum wanita, Allahu Akbar. Ini bentuknya bagaimana, semuanya dibahas dan tidak ada satupun yang memberikan pujian. Tiba-tiba datang Nabi memberikan pujian. Makanya Amr bin As begitu juga. Masa wanita kalian jadikan makan bersama kalian, bergabung bersama kalian. Karena di zaman jahiliyah wanita itu terhina. Makanya kalau ada di antara mereka yang mendapatkan anak wanita, iswaddat wujuhum wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Kalau mereka sudah dapat kabar anak wanita, padam mukanya. Padam muka itu apa bahasa kita ya? Malu. Padam muka, malu. Malunya bukan malu biasa, malu luar biasa. Dia tidak ada pilihan kecuali dua. Hidup dalam keadaan terhina, kuburkan hidup-hidup, tidak ada yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Al-Hujurat, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Ketika anak-anak wanita ditanya, dosa apa yang menyebabkan mereka harus dikubur hidup-hidup, apa dosanya? Itu zaman jahiliyah. Dan orang jahiliyah beranggapan seperti ini, berarti sudah ada generasi atau sudah ada riwayat sebelumnya. Agama-agama sebelumnya semuanya sama. Tiba-tiba datang Islam, memuliakan kaum wanita, dimuliakan semulia-mulianya. Maka Amr bin As mengatakan, masa kalian seperti itu? Dijawab lagi oleh Ja'far, wahai Amr, siapa yang dulu menyusui dirimu? Dari mana kamu berasal? Siapa menjaga hidupmu? Disebutkan kemuliaan wanita sebagaimana dihadiskan oleh Nabi, yang disebutkan oleh Nabi. Maka Amr terdiam lagi. Kemudian Amr ini dia pandai mencari celah untuk supaya Ja'far dan rombongannya diusir. Pada akhirnya Amr mendapatkan sebuah usulan, sebuah gagasan, ide, jurus terakhir, yaitu tentang Maryam. Karena dia mengetahui kalau Najasyi adalah agamanya Nasara dan Maryam ini sensitif. Kemudian Amr bin As mengatakan, wahai raja, wahai paduka raja, sesungguhnya dia mengatakan tentang Maryam perkataan yang tidak bagus. Maka di saat itulah Raja Najasyi yang tadinya duduk langsung berdiri. Ini masalah Maryam, masalah agama. Maryam itu bagaimana kedudukan Maryam. Maka di saat itulah Najasyi berdiri, tadinya duduk berdiri karena agungnya pertanyaan ini. Kalau salah-salah jawab habis semuanya. Bisa jadi mereka dibunuh semuanya. 70 orang ini dibunuh. Karena masalah agama. Nah, di saat itulah apa kata Ja'far? Wahai paduka raja, maukah engkau izinkan diriku untuk membaca tentang Maryam? Sehingga Najasyi heran, apakah ada ayat yang berbicara tentang Maryam? Ada, kata Ja'far. Maka di saat itulah mulai dibacakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbahu nidaan khafiyya. Dibacakan. Semakin dibaca ayat ini semakin membuat Raja Najasyi itu berlinang air matanya. Semakin dibaca semakin bagus. Dan di antara salah satunya inilah ayatnya. Dan inilah pembahasan kita. Berarti tadi mukadimah semua ya. Nah, ini intinya. Seperti biasa ya. Jadi mukadimahnya panjang sekali. Taib. Ini dia. Kita akan membacakan.
Wadhkur. Ini bacaan Ja'far kepada raja agar kita tahu bagaimana Islam terhadap wanita. Di dalam Al-Quran ada suratun Nisa, surat yang berbicara tentang perempuan. Di dalam Al-Quran ada surat Maryam, surat yang makanya di dalam Al-Quran itu sedikit bercerita tentang Nabi Muhammad, sedikit sekali. Tapi bercerita tentang Nabi Musa banyak, bercerita tentang Nabi Isa banyak lagi, bercerita tentang Nabi Ibrahim banyak lagi. Kenapa sih bercerita tentang para nabi sebelumnya? Kenapa tidak banyak bercerita tentang Nabi? Agar kita tahu bahwa Nabi diutus untuk semuanya. Kemudian Allah menyebutkan sambungan wazkur fil kitabi Maryam. Ingatlah bagaimana cerita tentang Maryam. Idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyyah. Ketika dia meninggalkan kaumnya, keluarganya, karena Maryam itu disebutkan dalam surah Ali Imran ya. Karena panjang ceritanya, tapi salah satunya Maryam itu adalah anak yang sebenarnya tidak diharapkan pertama kali karena dia perempuan. Cerita tadi dia perempuan. Walaysa dzakaru kal unsa. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Kemudian diceritakan lagi nanti kalau kita ingin melihat kisah panjang itu baca dulu surah Ali Imran bercerita tentang Maryam. Kemudian di dalam ayat ini surat Maryam ya. Dia ketika Maryam itu sudah hamil, ceritanya sudah hamil ya. Ceritanya awal-awal kehamilan. Maka Maryam ini selalu mengambil bagian timur dari Baitul Maqdis agar kita tahu nanti Nabi Isa itu di mana lahirnya. Biasanya Nabi Isa di mana lahir Nabi Isa? Di Bethlehem. Bethlehem itu di mana? Siapa mengatakan Nabi Isa lahir di Bethlehem? Kan itu pertanyaannya. Siapa mengatakan lahir di Bethlehem? Silakan jawab, tidak menjadi masalah. Ada yang tahu? Nasara, betul nih Nasara. Jangan bohong atas nama Nasara. Orang Nasara tidak juga mengatakannya. Di kandang. Hah? Di kandang ya? Kandang mana? Kandang domba ya? Itu penghinaan untuk Nabi. Iya kan? Penghinaan untuk Nabi. Kita memuliakan Nabi Isa. Baik, sekarang ini jawabannya. Wazkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyyah. Syarqun apa arti syarqun? Timur. Artinya Maryam menyendiri pergi ke sebuah tempat di bagian timur Masjidil Aqsa. Bagian timur berarti di Masjidil Aqsa atau di bagian timurnya? Bagian timurnya. Kemudian kenapa di bagian timur? Fattaqadat min dunihim hijaba. Maka dia bersendiri di sana. Kalau bahasa kitanya menyendirilah. Dikala Maryam menyendiri, seorang wanita yang cantik, masih muda. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Ini kaidah bagi pemuda-pemudi. Untuk anak-anak kita, putri-putri kita semuanya pelajaran. Kita ajarkan kepada mereka kalimat ini. Kami utus kepada mereka salah seorang utusan malaikat dalam bentuk manusia yang paling tampan. Kita saja muka pas-pasan masih banyak yang suka ya. Kan itu? Coba lihat. Fa arsalna ilaiha ruhana. Kami utus kepada mereka kepada Maryam ruhana. Ruhana itu ruh. Siapa itu ruh? Malaikat Jibril. Dalam fatamassalaha basharan sawiyya. Basharan sawiyya itu artinya yang tertampan lah kalau bahasa kitanya. Yang paling rupawan, yang paling ganteng. Apa yang terjadi? Maryam dikala melihat qalat, apa jawabannya? Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam tidak tergoda karena dia keturunan para nabi. Tapi dia mengatakan inni a'udzu birrahmani mink, aku berlindung kepada Allah dari kamu. Begitu juga dengan kita laki-laki. Kelihatan nampak wanita cantik, inni a'udzu birrahmani mink. Jangan minta nomor handphone. Kan itu? Itu sudah diajarkan dalam agama Islam. Ini pertama minta handphone, kemudian SMS, apa lagi? Ini masih yang muda-muda ya, kalau masih ada. Yang tua-tua juga tidak kalah. Sama saja fitnah, sama semuanya. Yang muda, yang tua sama semuanya. Yang laki-laki, yang perempuan sama semuanya. Tapi agama sudah mengajarkan. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Dia laki-laki, malaikat dalam bentuk manusia yang paling ganteng,
paling bagus, paling sempurna. Tapi Maryam tidak tergoda dengannya. Aku berlindung kepada Allah dari kau, in kunta taqiyya. Kalau seandainya kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwalah yang tahu halal dan yang haram. Dan salah satunya adalah masalah mahram. Hubungan laki-laki dan perempuan itu wajib dijaga. Kenapa demikian? Karena disitulah fitnah muncul. Dan fitnah yang terbesar bagi laki-laki adalah perempuan. Fitnah yang terbesar bagi perempuan adalah laki-laki. Maka dalam masalah ini agama sangat menjaganya. Kemudian apa jawabannya? Kemudian baru dijawab, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiyya. Wahai Maryam, aku ini bukan manusia, aku ini utusan Allah Azza wa Jalla untuk memberitahukan kepadamu ghulaman zakiyya. Engkau akan mendapatkan ghulamun zaki, yaitu seorang anak yang betul-betul cerdas. Zaki, anak yang cerdas. Makanya tidak ada para nabi kecuali cerdas semuanya. Kemudian qalat anna yakunu li ghulam wa lam yamsasni bashar wa lam aku baghiyah. Maka Maryam kembali menjawab, bagaimana mungkin aku bisa melahirkan seorang anak yang cerdas yang kamu beritahukan wa lam yamsasni bashar, tidak ada satupun manusia yang menyentuh diriku. Artinya aku ini tidak pernah disentuh oleh manusia. Walam aku baghiyah, dan aku juga bukan seorang yang mencari laki-laki. Artinya baghiyah itu kalau bahasa kasarnya ya wanita jalang lah kalau bahasa kasarnya. Baghiyah, walam aku baghiyah. Qala kadzalika qala rabbuka huwa alai. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, walinaj'alahu, dan kami akan menjadikan anak ini ayatan linnas, yaitu tanda kebesaran bagi manusia, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, wa rahmatan minna wa kana amran maqdiya. Dan itu adalah sesuatu yang sudah diputuskan oleh Allah. Sudah takdirnya seperti itu sudah. Artinya engkau sudah ditentukan akan mengandung seorang anak yang pintar, dan anak ini akan menjadi ayah. Ayah itu sesuatu yang memukau semuanya. Maka disebut dengan ayah. Kemudian langsung dia hamil. Fa hamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maka tentunya setelah itu Maryam hamil, ya, hamil. Kemudian dikala dia hamil, maka tentunya dia malu. Itu ada perjuangan ibunda Maryam. Jadi ini masih bacaan Ja'far ya. Jadi ibunda Maryam itu orang Yahudi, orang Nasara di zamannya, mereka lah yang menuduhnya. Jadi orang Yahudi itu membenci Maryam. Begitu juga dengan orang Nasara, mereka membenci Maryam. Kalau seandainya mereka suka, kenapa harus diusir? Kenapa harus diinikan? Kemudian ikhwatul Islam, maka dia lari. Maryam tidak mungkin bersama kaumnya, dia lari meninggalkan kaumnya. Kemudian sampailah di tempat al-makhad. Makhad itu tempat yang tadi syarqi bagian timur. Fa'ja al-makhadu ila jiz'in nakhlah, dan tiba-tiba dia tidak lagi bisa lari kuat karena kehamilannya sudah. Karena ada yang menyebutkan hamilnya tidak sama dengan manusia yang lain. Ada yang menyebutkan hamilnya sebentar saja. Karena itu mukjizat dari Allah Azza wa Jalla, tidak 9 bulan. Ada yang menyebutkan beberapa hari. Ada yang menyebutkan beberapa minggu. Jadi kisahnya singkat. Kehamilan Maryam itu tidak lama. Dan Allah menyiapkan ruh dari sakunya. Saku itu artinya, kalau pakaian wanita dulu kan ada saku. Saku itu bukan yang ini ya. Jaib itu di dalam bahasa Arab, itu tempat kita memasukkan kepala. Nah ini saku nih. Bahasa Arabnya nih. Yang ini nih. Saku nih bahasa Arabnya. Bisa dipahami? Nah itu saku. Jaib. Saku itu bukan ini. Dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa kita terserah lah ya. Bebas. Agar kita tahu ternyata bahasa Arab itu luas cakupannya. Kadang-kadang memiliki makna yang tidak sama. Seperti misalnya, ini apa bahasa kitanya nih? Tempat kita nih. Musalla. Kalau musalla itu bahasa Arabnya adalah lapangan. Berarti ini namanya apa? Lapangan nih. Iya kan, ada AC-nya, nggak mungkin lapangan. Ruangan. Aduh, macam mana kita sholat subuh sama-sama di sini di ruangan? Masjid. Tempat kita jelas ya? Itu adalah bahasa Arab. Baik, jilbab misalnya. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Apa itu jilbab? Pernah kita melihat jilbab di sini? Siapa yang pernah melihat jilbab? Karena sulit bagi kita menggambarkan kecuali setelah kita melihatnya. Apa itu jilbab?
Kain panjang menutup. Semuanya kain panjang menutup. Macam mana? Baju kurung yang syar'i. Ada baju kurung yang tidak syar'i? Baju tidak pernah masuk Islam. Bisa dipahami? Ini baju syar'i, berarti itu tidak baju syar'i. Hati-hati menggunakan kalimat ini. Nanti ada Honda syar'i. Nanti ada laundry syar'i. Nanti ada rumah syar'i. Bisa dipahami? Makanya bahasa hati-hati. Paham Pak ya? Betul atau tidak? Tidak boleh seperti itu. Nanti semuanya ada syar'i. Nanti peci syar'i lagi. Berarti peci yang bukan seperti ini bukan peci syar'i. Baju syar'i itu yang macam mana? Yang menutup aurat itu syar'i namanya. Bagaimanapun bentuknya, silahkan, tidak menjadi masalah. Karena setiap negara punya ciri khas masing-masing. Kalau kita menentukan ini baju syar'i, berarti negara yang lain macam mana? Daerah yang lain macam mana? Bisa bergaduh. Artinya kalimat ini harus kita jaga-jaga. Makanya laundry syar'i, cucian syar'i. Kalau bisa berhati, diulang lagi, dibahas lagi. Betul tidak kalimatnya? Ya Pak ya? Jangan marah Pak ya. Nah, sekarang kita jilbab. Apa itu jilbab? Penutup kepala. Ini jilbab juga nih. Iya kan? Penutup kepala kan? Jadi jilbab itu biasa dipakai oleh kawan-kawan kita yang berasal dari Afrika. Kalau ada di antara kita yang datang ke Mekah, ke Madinah, semoga Allah mudahkan kita datang ke sana. Itu kalau mereka tuh, itulah yang namanya jilbab. Sebagaimana tadi jawab, itu biasanya pakaian dari kepala itu sampai ke bawah. Nah, itu jilbab namanya. Itu yang diperintahkan. Sedangkan yang dipakai oleh sekarang ini itu namanya khimar. Itulah penutup kepala, khimar. Makanya Allah sebutkan dalam surah An-Nur ada khimar. Lain artinya itu bahasanya. Ya, bisa dijelaskan? Itu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu banyak macamnya. Tapi kita kembalikan kepada Ja'far atau Maryam? Maryam. Tapi tentang masih masalah Ja'far menjelaskan. Taib. Kemudian jilbab atau jaib keluar di ruh itu ditiupkan dari jari-jari dari saku-saku itu bukan yang tadi ya, tapi dari sininya. Artinya ditiupkan. Kemudian hamilnya hanya beberapa hari saja. Kemudian dikala hamil malu, maka dia pergi. Tak mungkin. Apakah? Coba bayangkan. Baitul Maqdis yang mana Maryam itu diantara salah satu yang menjaganya. Maryam itu sudah hafal ayat-ayat dan dia bisa mengalahkan orang-orang yang belajar agama karena dia diajar oleh Nabi Zakaria. Zakaria itu keluarganya. Jadi Nabi Zakaria itu keluarganya. Maka nanti baru lahir yang lain. Yahya, Nabi Isa itu kalau bahasa kitanya satu keluarga. Nah, Maryam ini yang menjaganya adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu dikala dia menjaga Maryam, diajarkan semuanya kitab-kitab. Sehingga Maryam itu mengalahkan ilmu-ilmu para kalau bahasa kitanya para ustadz di zamannya, habis semuanya. Kalah sama Maryam. Maryam itu kuat hafalannya. Dia ibunya Nabi Isa, pintar. Anaknya pintar, ibunya juga pintar. Maka kalau ingin cari anak pintar, cari bukan diajarkan. Ibunya sudah ada. Bahaya ini ya. Ibu-ibu di luar mohon maaf ya. Ini candaan laki-laki. Baik. Faja'al makhadu ila jiz'in nakhlah. Maka dia lari. Dikala dia lari, dia tidak kuat lari karena hamil. Maka dia lari, menyandarlah di sebuah sampailah dia di tempat Syarqiyah. Syarqiyah itu yang tadi kita sebutkan di awal bagian timur. Karena bagian timur itu adalah bagian yang subur. Dan salah satu tempatnya ada kurma. Disitulah kurma. Nah, sampailah dia di sana agar kita tahu bahwa Maryam tidak berada di Baitul Maqdis, apalagi di Bethlehem kan? Bethlehem, apapun namanya, tapi karena Bethlehem itu tidak jauh dari Baitul Maqdis, tidak mungkin dia melahirkan di sana. Dia lari karena dia malu. Sudah pasti dituduh. Apalagi orang Yahudi, itu kalau orang Yahudi menuduh itu bahaya. Yang paling suka menuduh-nuduh itu adalah orang Yahudi. Itu bahaya sekali tuduhannya. Dan lisan mereka tajam sampai sekarang. Kemudian dia lari sampailah hamilnya besar dan dia tidak bisa lari lagi, duduk menyandar seperti ini. Faja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlah
qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Alangkah kalau seandainya aku meninggal saja sebelum kejadian ini. Saking beratnya penderitaan Maryam. Mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya, dan aku orang yang dilupakan. Artinya tidak ada orang yang, karena viralnya Maryam hamil tidak ada ayahnya, Maryam hamil tidak ada ayahnya. Dan Maryam itu tidak pernah menikah sampai meninggal. Ingat itu, tidak ada namanya. Yusuf itu bukan suaminya. Yusuf bukan suaminya. Dan dia memang tidak pernah menikah. Bisa dipahami ya? Karena kalau kita lihat ya, kami dulu waktu masuk magister kalau tidak salah, ada perbandingan agama. Itu Taurat, Injil, Yohanes, Matius itu semuanya dihafal. Kalau tidak susah masuk lulusnya. Jadi disebutkan di antara salah satu perbezaannya di dalam kitab Injil itu adalah nasabnya Nabi Isa. Nasabnya Nabi Isa. Dan itu bisa kita lihat sendiri. Nasabnya Nabi Isa itu ikhwatul Islam. Ada yang menyebutkan kepada Yusuf. Ingat, Nabi Isa tidak pernah disandarkan kepada laki-laki. Bukan Nabi Yusuf ya, tapi Yusuf. Bukan Nabi Yusuf, tapi Yusufun Najjar. Yusufun Najjar itu seorang tukang kayu yang ada di zamannya. Karena sebahagian orang mengatakan Maryam menikah dengan Yusuf. Tujuan mereka bukan salah. Tujuan mereka untuk menyelamatkan Nabi Isa agar dia ada ayah. Itu tujuannya. Tapi Nabi Isa tidak ada ayah. Kita meyakini Nabi Isa tidak ada ayah. Karena itu mukjizat ayah. Kemudian fanadaha min tahtiha alla tahzani. Tiba-tiba dikala dia, ya Allah, matikan saja saya sebelum ini, karena sulit bagi dia. Wanita kecil, belum mungkin 15 tahun. Hamil, tidak ada suami, tidak ada keluarga, tiba-tiba hamil, itu berat, ikhwatul Islam, berat. Dan dia terpandang dari keluarga yang barokah. Keluarga Nabi Zakaria itu keluarga terpandang semuanya. Keluarga mereka itu keluarga yang menjaga Masjidil Aqsa. Tiba-tiba ada keluarganya yang hamil di luar nikah, itu bahasa kitanya. Jadi dia malu. Wa kuntu nasyan mansiya. Alangkah kalau seandainya aku mati saja. Kemudian dikala sudah kalau bahasa kitanya sudah down lah, sudah lemah, tidak ada tempat sandaran. Fanadaha min tahtiha. Tiba-tiba ada suara dari bawahnya. Alla tahzani. Wahai Maryam, kamu jangan sedih. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Tiba-tiba ada air yang mengalir di bawahnya. Coba bayangkan, itu adalah bantuan Allah. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya yang taat kepadanya, tidak mungkin. Pasti Allah berikan bantuan. Kemudian ada air, ada suara, ada air. Itu mukjizat Nabi, mukjizat Maryam. Ada air karena melahirkan, sebentar lagi melahirkan. Minuman mana makanan, langsung mengalir air. Kemudian ada suara yang memberikan motivasi. Wa huzzi ilaiki. Bayangkan seperti ini. Dia berada di samping korma. Gak mungkin korma tumbuh di dalam Bethlehem kan? Iya atau tidak? Gak mungkin kan? Karena wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlah. Bayangkan sedikit seperti ini. Tusaqit 'alaiki rutaban janiyah. Maka nanti akan langsung jatuh buah-buah yang rutab. Kita tahu rutab? Korma, bukan korma muda, korma basah. Banyak korma muda tapi tidak basah. Ada korma yang basah, rutab. Dan itu adalah makanan yang paling indah bagi wanita yang hamil dan wanita yang melahirkan. Tidak mungkin Allah memberikan makanan ini kepada Maryam kecuali itu untuk wanita kaum muslimin semuanya. Makanya kalau ada di antara kita wanita, istri-istri kita yang hamil, cari rutab cepat. Di mana dicari Ustaz? Di Madinah. Jauh ya? Amin. Nah, kenapa? Tidak ada yang jauh. Kalau Allah mudahkan. Baik. Tusaqit 'alaihi rutaban janiyah. Rutab itu korma muda. Berarti korma muda. Berarti Maryam atau Nabi Isa lahir ketika korma berbuah. Korma sudah matang, sudah bisa dipetik, sudah bisa dimakan. Dan korma tidaklah berbuah kecuali di musim panas. Tidak ada sejarahnya korma di musim dingin. Tidak ada sejarahnya. Makanya kenapa tidak ada korma di sini bisa tumbuh korma? Karena musim dingin. Tak ada musim panas. Yang panas di daerah kita nih, misalnya di sini. Panasnya berapa kira-kira? 32 itu masih dingin ya. 34 ya masih dingin itu. Artinya korma panas itu 45, 50. Baru dia semakin panas, semakin bagus kormanya. Makanya tidak ada korma yang berbuah di musim dingin. Kalau siapapun yang pergi sekarang musim dingin, kalau di Mekah Madinah musim dingin, atau di daerah-daerah Syam, tempat-tempat yang ada korma sekarang semuanya musim dingin, semuanya. Tidak ada korma berbuah satupun. Karena korma itu tidak berbuah di musim dingin, tapi berbuah di musim panas. Semakin panas daerahnya, semakin bagus buahnya. Maka daerah yang paling panas adalah Madinah.
di antara daerah yang panas adalah Madinah. Makanya kurma Madinah itu barokah. Semakin panas semakin, makanya di sini orang kita ini banyak yang menanam kurma, tapi apakah berbuah? Ada yang berbuah, tapi rasa apel. Iya kan? Karena ada sepanasnya. Panas itu, panas yang membuat dia. Artinya Nabi Isa dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di musim panas itu cerita tentang Ja'far ya, bukan cerita kita, cerita Ja'far kepada Najasyi, bukan di musim dingin. Kalau ada yang ingin mengetahui tentang lahirnya Nabi Isa di musim panas, jelas semuanya. Bukan di musim salju. Kemudian fakuli washrabi wa qarri aina, makanlah minumlah. Makanan sudah ada rutab, minum sudah ada air yang mengalir. Agar kita tahu bagaimana Allah menceritakan tentang Nabi Musa, dan Maryam, cerita yang sangat indah, tidak akan pernah kita temukan dimanapun. Kita mencintai Nabi Isa, mencintai ibunya, tapi cinta bukan mengangkat mereka sebagai ilah. Makanya Allah menyebutkan kana yakulani ta'am. Nabi Isa dan ibunya makan. Apa makna makan? Sifat sebagai seorang, iya tidak ya? Makanya Allah menyebutkan fakuli washrabi wa qarri aina. Makan dulu wahai Maryam, setelah melahirkan ini makan dulu, minum dulu biar kuat. Wa qarri aina, tenang. Fa imma tarayinna minal bashari ahadun faquli inni nazartu lirrahmani shawman falan ukallimal yawma insiya. Kalau ada yang bertanya kepadamu tentang kejadian ini, jangan kamu menjawabnya, diam saja, katakan aku sedang berpuasa. Puasa itu maknanya berpuasa tanpa bicara. Jadi puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus, ada juga berpuasa tanpa bicara. Kalau orang dulu, kalau di antara tanda-tanda yang Allah berikan, mereka tidak berbicara, itu tandanya. Dan itu ada hikmah dari Allah. Fa'atat, ini baru ujiannya, fa'atat bihi qaumaha tahmiluh. Kemudian tiba-tiba setelah Isa lahir, maka Maryam itu membawa kepada kaumnya. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariyah. Ketika sampai kepada kaumnya, langsung dituduh, kamu jahat, kamu ini, kamu wanita. Kalau bahasa kitanya kasar lah, pelacur lah, inilah bahasa kasar. Ya ukhta Harun, wahai kamu ini saudara Harun, maka abuki merasau, ayahmu bukan orang jahat, wa makanat ummuki baghiyah, ibumu juga seorang bukan wanita baghi. Baghi itu sebagaimana tadi disebutkan, bahasa, pokoknya bahasa mereka itu kasar. Bahasa orang Yahudi, bahasa itu kasar. Fa asyarat ilaih, Maryam tidak boleh berbicara. Fa asyarat ilaih, anak yang tadi bang, fa asyarat ilaih. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Wahai Maryam, macam mana kami nak bisa berbicara dengan anak yang masih digendong? Bagaimana? Fa asyarat ilaih, qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Karena Maryam mengatakan, jangan tanya saya, tanya ini, anak ini tanya. Bagaimana kami bertanya kepada anak yang masih berada di gendongan, masih menyusui? Maka di saat itulah keluar mukjizat. Dan dari sini diketahui ada 3 anak yang berbicara dikala mereka masih menyusui. Siapa mereka? Esok kita sambung. Sudah habis masa waktu suruh. Ya, ceritanya sampai di sini sajalah. Saya tidak mau melanjutkan. Sekarang kita buka sesi menjawab ya, karena tadi ini kan ceritanya bincang santai ya, santai apa? Bincang santai. Ini bukan santai nih. Ini lebih dari serius nih. Baik, sekarang kita apa namanya? Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Jam berapa kira-kira waktu syuruh? Baik, sekarang kita buka sesi tanya jawab. Ya, artinya kita ingin memaklumkan masalah bagaimana agama Islam satu-satunya agama yang menjaga Maryam dan Nabi Isa adalah agama Islam. Betul-betul kalau kita baca semuanya Allahu Akbar, betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya memuliakan para nabi dan para rasul. La nufarriqu baina ahadim minhum, itu kaidahnya. Kami tidak pernah membezakan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sekarang kita buka sesi tanya jawab. Kalau ada di antara kita yang bertanya, maka kami persilahkan. Baik, saya dipersilakan. Silakan Pak. Ustaz, ini agak di luar rumah. Boleh. Ini saya mau bertanya bahwa di beberapa kalangan ada yang memperdebatkan masalah pahala setelah syuruk ya. Setelah syuruk terus kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Ya.
Nah, terkait dengan itu ada beberapa kalangan yang memperdebatkan pahala itu karena ibadahnya nggak seberapa, terus pahalanya yang luar biasa gitu. Nah, bagaimana kedudukan hadis tersebut? Demikian. Baik, barakallahu fikum. Ibadah syuruk itu bukan ibadah yang mudah. Kalau mudah, semua orang bisa melakukannya. Kalau kita bertanya kepada diri sendiri, dalam 1 tahun ini sudah berapa kali kita syuruk? Iya atau tidak? Kalau itu mudah, tidak mudah. Itu poin pertama, ibadah syuruk tidak mudah. Kenapa? Karena ada syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, salat berjamaah bersama kaum muslimin. Yang kedua, jangan berpindah, tetap di tempat duduk. Itu tidak mudah, 1 jam duduk. Itu bisa bahaya di bawah tuh ya. Sulit. 1 jam duduk. Kemudian, bukan duduk saja, banyak orang yang duduk sambil tidur. Berzikir. Mudah atau berat tuh? Mudah atau berat? 1 jam loh, sendiri. Bisa tapi berat. Kemudian, jangan batal wuduknya. Kemudian, tunggu waktu syuruk. Kemudian masuk waktu syuruk, tunggu lagi 10 menit. Kemudian baru sholat 2 rakaat. Kalau lengkap syaratnya, baru syuruk namanya. Kalau salah satunya hilang, nggak syuruk namanya, duha namanya. Jelas ya? Tidak semudah yang dibayangkan. Rata-rata kita nanti nggak ada sholat syuruk nih, sholat duha semua nih. Jelas ya? Jadi syarat ini harus lengkap. Salah satu batal, duha namanya. Berarti ringan atau berat? Berat di ikhwatul Islam. Tidak ringan. Kalau ringan semua orang bisa melakukannya. Karena berat itulah pahalanya juga besar. Sama dengan orang melaksanakan ibadah haji. Itu dari segi ringan atau beratnya. Kemudian yang kedua, ini bukan masalah pahala. Pahala itu kalau bahasa kitanya bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang datang ke Madinah, pahalanya lebih daripada 1000. Dalam riwayat yang lain lebih daripada 50.000. Salatnya cuma 2 rakaat. Salatnya cuma 4 rakaat, salatnya sama. Di sana 50.000, lebih daripada 10.000, lebih daripada 100.000. Apa yang berat? Tidak ada. Itulah disebut dengan bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bonus dari Allah, kita mau ngapain? Hadiah dari Allah. Kita hanya menerima hadiah. Itu dari segi masalah pahala. Jadi kadang-kadang pahala, Ustaz, ini pahalanya tidak sesuai dengan ibadah ringan tapi pahalanya besar. Yang pertama bukan ringan. Yang kedua itu bonus dari Allah. Kalau bonus dari Allah, kita mau ngapain? Kita ingin seperti itu. Dan itu alasan Allah untuk mengampunkan dosa kita. Yang ketiga dari segi hadis. Itu baru. Dari segi hadisnya itu ada hadis yang hasan. Hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu hadisnya dhaif. Tapi banyak riwayatnya. Bisa dipahami? Banyak jalurnya, banyak riwayatnya, banyak jalurnya. Hadis yang dhaif, banyak jalurnya, banyak periwayatannya, maka dia terangkat menjadi hasan li ghairihi. Maka ada hasan itu, ada hasan li dzatihi, ada hasan li ghairihi. Hasan li dzatihi, betul-betul hadisnya sudah kuat, tapi tidak kuat sekali. Kuat namanya hasan li dzati, zatnya yang kuat. Maka disebut dengan hasan li dzatihi. Ada yang kuat hasan li ghairi, dia menjadi kuat karena yang lain, saling mendukung. Maka disebut dengan hasan li ghairi. Antara dua inilah hukum hadis orang tentang sunat syuruk. Selesai Pak ya? Itu kalau habis salat subuh dan zikir terus pindah tempat itu udah batal. Allahu a'lam. Pokoknya itu hadisnya. Bapak sudah pindah tempat atau belum? Pertanyaannya. Saya tidak bisa jawab. Bapak sudah pindah tempat atau belum? Makanya saya bilang itu tidak ringan. Tidak ringan. Kita kalau tidak pindah tempat, yang keluar apa? Ngiler, ngantuk. Apalagi setelah subuh, itu waktu yang paling enak tidur. Iya atau tidak? Untung kita tidak tidur di sini ya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Makanya kita dilarang setelah sholat subuh. Kalau setelah syuruk, silahkan, tidak menjadi masalah. Jadi bukan dilarang kita tidur, enggak. Tapi jangan tidur sampai waktu syuruk. Kalau sudah syuruk tidur silahkan, tidak menjadi masalah. Ada orang yang di malam hari kerja, nah di pagi hari itu setelah subuh duduk dulu sebentar sampai waktu syuruk. Kalau setelah syuruk dia tidur silahkan. Tapi sebelum syuruk jangan, karena itu namanya hailulah.
sesuatu yang apa namanya, yang memberikan mudarat kepada diri kita. Makanya tidak ringan. Makanya apa namanya, salat sunat syuruk bukan sesuatu yang ringan. Jelas ya? Makanya kita tidak tahu kita ini salat syuruk atau duha, kita tidak tahu nih. Karena kita sudah berpindah semua, yang depan ke belakang, yang belakang ke depan. Kita tidak tahu. Makanya kita tetap berharap, walaupun demikian kita tetap berharap duduknya kita ini adalah bagian daripada zikir, dan berpindahnya kita dari satu tempat ke tempat yang lain untuk kita seronok supaya tidak kita ngantuk. Mudah atau ringan? Berat. Nah, berat, makanya pahalanya tidak ringan. Makanya itu yang harus kita ingat baik-baik ya, jelas ya? Nah, yang lain. Baik, sila. Mengenai bonus tadi yang Ustaz katakan. Boleh. Seperti ini mengenai safar Ustaz ya. Safar, baik. Safar kan kita dapat bonus dari Allah untuk bisa menjama sholat Ustaz. Baik. Nah ini yang dikatakan menjama ini saat kita bersafar atau kita sudah saat di tempat yang bukan di kampung kita gitu Ustaz. Nah itu satu. Yang kedua, contohnya gitu Ustaz, apakah setiap kita kalau seandainya pada saat sudah sampai di tempat tujuan kita, nah kita itu bagusnya di jam atau kita ngikutin mungkin Ustaz sholatnya? Nah itu yang ketiganya lagi Ustaz adalah kalau seandainya kita di saat kita di tempat tujuan tadi kita untuk sholat nanti zuhur Ustaz, karena ada hal yang sangat urgent sehingga kita di jamaah akhirnya ada zuhur tarik asar itu. Contohnya itu. Gimana Ustaz menurut mengenai sholat jamaah atau qashar ini Ustaz? Baik. Masalah sholat jamaah dan sholat qashar ini perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, jamaah itu boleh bagi yang safar, boleh bagi yang tidak safar. Jamaah qashar itu hanya boleh bagi yang safar. Jelas sampai di sini? Jamak boleh bagi yang safar, boleh bagi yang tidak. Ada ibu yang sakit, kita yang sakit, boleh dijamak, tapi tidak diqasar. Ada misalnya aparat yang bertugas, dokter yang sedang operasi misalnya, jamak salatnya, tapi tidak di. Jadi sampai sini, taib itu jamak. Jamak dan qasar itu untuk yang safar. Itu perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, safar itu apa yang dikatakan safar? Untuk memudahkan, memang banyak perbedaan para ulama, tapi kita lebih memudahkan. Safar dikatakan safar apabila kita menempuh perjalanan lebih daripada 80 kilo. Itu safar namanya. Bukan untuk berjalan biasa ya, tapi safar. Dan safar itu biasanya ada persiapannya, ada bagasinya, ada kopernya. Itu disebut safar. Tapi kalau pergi ngopi ke sana, misalnya orang Bekasi pergi ngopi ke Jakarta, safar namanya. Pergi ngopi kan? 80 kilo itu sekarang berapa jam? Betul 2 jam nih, 5 menit tuh. 80 kilo. Biasanya 10 kilo 5 menit. Iya ya? Oh, macet ya. Nah, ya. Itu Allah alam ya. Artinya, safar itu ada bekalnya. Jadi bukan hanya sekedar safar. Makanya tadi seperti yang saya sebutkan, kita meeting ke sana, ngopi dulu, apa dulu. Mana persiapannya? Safar itu tentu, makanya disebutnya safar. Orang safar itu biasanya ada persiapan kan? Ada baju gantinya, ada kopornya, itu safar. Maka kita gabungkan antara dua-duanya. Kemudian, kalau kita sudah keluar dari tempat tinggal kita, kampung halaman kita, misalnya kita kampung kita di sini, kemudian kita keluar, dan niat kita safar, walau belum sampai ke tempat tujuan, maka kita sudah dihitung sebagai safar. Tapi kalau kita ingin safar, baru ingin, dan kita masih di sini, sholat seperti biasa, karena kita belum safar. Tapi kalau kita sudah berjalan, walau belum sampai tujuan, maka kita sudah boleh menjamak dan mengqasar. Jelas? Baik. Kemudian sampainya kita ke tempat tujuan, maka kita menentukan berapa hari kita di sana. Kalau seandainya kita di sana 4 hari, tidak masuk hari kedatangan, tidak masuk hari keberangkatan, sebegitu waktu kita atau kurang, maka kita dihitung sebagai safar. Maka jamak dan qasarlah, selama kita tidak mendapatkan jemaah. Jelas? Kalau kita mendapatkan jemaah, misalnya sholat bersama jemaah, misalnya kita ingin safar, kemudian kita mendapatkan zuhur, maka kita sholat zuhur bersama jemaah. Kemudian setelah zuhur baru kita 2 qasar dengan 2 rakaat asar.
Kenapa? Karena hukum asal orang safar itu mereka tidak ada berjamaahnya. Artinya sulit mendapatkan tempat sholat masjid. Tapi kalau mereka sholat bersama kaum muslimin, mereka harus ikut bersama kaum muslimin. Ketika kaum muslimin misalnya sholat duhur 4 rakaat, maka kita tidak boleh sholat 2 rakaat. Harus 4. Jelas ya? Asarnya baru 2. Jelas sampai di sini? Kemudian kalau kita sudah sholat dan kita singgah di tempat orang yang salat, maka kita harus salat. Paham? Kalau kita sudah salat, kemudian kita singgah dan waktu itu pas waktu masuk salat, kita tidak boleh duduk, harus ikut salat. Karena dulu pernah ada 2 orang pemuda, Nabi salat subuh di Masjid Nabawi. Kemudian ada 2 orang pemuda duduk di masjid. Nabi bertanya, "Kenapa kalian tidak salat?" Maka mereka mengatakan, "Kami sudah salat." Apa kata Nabi? Kalau kalian sudah salat, maka tetap juga salat. Untuk kalian sunnah, untuk kami wajib. Jelas sampai di sini? Kalau di atas 4 hari, misalnya kita ingin pergi menginap ke rumah ibu atau pulang kampung, kita menginap di sana mungkin 8 hari lah, 7 hari, 8 hari. Berarti kita dihukum sebagai orang yang telah tinggal di sana, mukim. Jelas? Ada yang tidak jelas masalah ini? Ini fikih singkat ya. Fikih singkat safar. Dah? Baik, silakan yang lain. Kaitannya surat awal Maryam itu kan Kaf, Ain itu. Itu kan kita kalau baca nggak ada terjemahnya, itu ada banyak makna tersendiri atau seperti apa itu? Baik, banyak ayat-ayat yang jumlah hurufnya ada 14 huruf. Alif lam mim sad, alif lam mim ra, kaf ha ya ain sad, nun, qaf, ya kan? Baik, apakah ada makna tersendiri? Sebagian para ulama dan salah satunya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menyebutkan ini adalah sanggahan untuk orang-orang Quraisy. Karena Allah pernah menantang orang-orang Quraisy. Orang Quraisy itu orang ahli bahasa. Orang Quraisy itu kalau dicari lawan bahasanya nggak ada. Karena memang itu bahasa mereka dan mereka ahli bahasa. Apalagi bahasa-bahasa yang betul-betul bahasa-bahasa yang, makanya Imam Syafi'i belajar bahasa di mana? Di mana Imam Syafi'i belajar bahasa? Imam Syafi'i itu hujjah dalam bahasa. Imam Syafi'i kalau sudah mengucapkan bahasa, udah jangan pernah melawannya. Itu bahasa kitanya. Hujjah dalam bahasa. Dan dia itu mengambil bahasa di suku Huzail. Suku Huzail itu adalah suku yang ada di Mekah. Karena mereka bangsa Arab asli. Makanya jangan katakan orang Mekah tidak pandai bahasa Arab. Yang dikatakan itu orang Bekasi tidak pandai bahasa Arab, itu wajar. Tapi orang Mekah mungkin tidak pandai bahasa Arab. Ini bukan bahasa Arab pasaran ya, bahasa Arab asli. Bahasa Arab asli itu berat sekali. Ya. Karena mereka ahli bahasa, makanya mereka dulu bukan zaman Quraisy saja, bahkan setelah Islam masuk, itu perlombaan puisi itu Allahu Akbar, itu hadiahnya miliaran. Lomba puisi itu miliaran hadiahnya. Karena puisi, syair itu betul-betul diperlombakan, hadiahnya miliaran. Kan 1 dinar kan 2.500.000 ya. Ini dikasih 1.000 dinar. Kali kan 2.500.000 berapa tuh 1.000 kali 2.500.000? Coba bayangkan. Bukan hadiah kaleng-kaleng. Saking banyaknya itu yang puisi. Nah, Allah mengatakan dan Allah menantang mereka semuanya. Datangkan 1 ayat, mereka tidak bisa. Datangkan 1 surat, mereka tidak bisa. Datangkan 10 ayat, mereka tidak bisa. Datangkan 1, mereka tidak sanggup 1 pun. Maka Allah mengatakan sad, kaf ha ya ain sad. Ayat yang ada di dalam Al-Quran adalah bahasa yang kalian pakai sehari-hari. Hurufnya kaf, hurufnya ha, hurufnya ain, hurufnya sad. Bahasa kalian ini. Seolah-olah mengatakan ini bahasa kalian, bukan bahasa lain. Qaf itu bahasa kalian. Alif lam mim itu bahasa kalian. Alif lam mim itu huruf kalian. Walau itu huruf kalian, kalian tidak akan pernah bisa menirunya untuk selama-lamanya. Jangan saya. Itu teguran untuk orang-orang yang sok bahasa. Sok bahasa ya, itu intinya. Sok jago lah kalau bahasa kita ya. Ini bahasa kalian semuanya. Makanya Allah menyebutkan beberapa ayat dengan awal-awal tersebut. Jelas Pak ya?
Jadi tapi tidak ada tafsiran kesana ya. Alif Allah, mim ini Muhammad, itu tidak ada. Baik, barakallahu fikum. Yang lain? Yang paling tua dulu. Nah ya. Makanya kalau ingin bertanya tua dulu. Ayo, silakan Pak. Ini kemarin tentang surga yang Ustaz jelaskan di sana itu. Kan yang pertama masuk ke dalam surga itu Rasulullah. Iya. Nah, berarti surga yang sekarang ini apa sudah difungsikan, apa nunggu nanti sesudah kiamat? Ini jauh pikirannya Pak ya, Masya Allah. Apa sudah berfungsi, apa belum? Ya, betul. Semoga kita semuanya masuk surga. Tapi pertanyaannya jauh dan butuh jawaban. Itu ya Pak ya. Sebenarnya kita tidak mesti bertanya ya, apakah sudah ada, sudah ini. Yang penting intinya bagaimana kita masuk surga. Tujuan kita bagaimana masuk surga. Baik, karena sudah ditanya maka kami jawab. Surga itu bagaimana? Jadi surga itu sudah ada, neraka juga sudah ada. Surga itu sudah ada, neraka sudah ada. Apakah ada penghuninya sekarang? Nah itu yang saya tanya. Boleh tidak menjawab masalah. Tapi kan ini calon-calon penghuninya masih di sini. Iya kan? Calon penghuninya masih di dunia. Berarti belum ada. Ini bercanda tapi serius. Karena penghuninya masih di dunia. Dan yang sudah meninggal masih berada di alam barzah. Belum ada penghuninya. Nah, bagaimana? Surga itu sudah ada. Terus surga itu setiap kita itu sudah punya tempat masing-masing. Dan setiap kita beramal maka diletakkan, kalau bahasa kitanya ini kalau dianalogikan ya, bukan surga tapi analogi saja. Sudah ada bangunannya, tapi jangan dibayangkan ya sudah ada bangunannya. Tapi bangunan itu kan butuh butuh hiasan, butuh dekorasi. Iya atau tidak? Jadi setiap kita beramal, misalnya kita bangun masjid, maka ada bangunan untuk kita di sana. Kemudian kita bikin ini misalnya berzikir, ditanamkan oleh Allah pohon korma di dalamnya, dihias sesuai dengan amalan-amalan kita masing-masing. Surga itu sudah ada, tapi kosong lah kalau bisa, sudah ada. Kemudian surga itu tergantung bagaimana kita beramal di dunia. Semakin banyak kita beramal, semakin dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala surga tersebut. Makanya antara satu dengan yang lain surganya tidak sama, sesuai dengan amalannya masing-masing. Jelas sampai sini Pak ya? Pertanyaan yang kedua apa tadi? Saya lupa. Itu saja? Oh, itu ya? Selesai Pak ya? Nah, jadi surga neraka itu sudah ada. Dan selalu selalu disempurnakan. Jadi ada yang sudah tapi disempurnakan lagi sesuai dengan beramal. Makanya kan banyak janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian seperti ini, diberikan seperti ini di surga. Kalau kalian seperti ini, diberikan seperti ini di surga. Surga itu sudah ada, tinggal disempurnakan oleh Allah sesuai dengan keadaan kita masing-masing amalannya. Maka di antara salah satu doa yang harus kita tidak boleh lewatkan adalah meminta surga setiap hari 3 kali minimal. Ya Allah, masukkan aku dalam surga, masukkan aku dalam surga, masukkan aku dalam surga. Ya Allah, lindungi aku dari neraka, lindungi aku dari neraka, lindungi dari neraka. 3 kali setiap hari, jangan lewatkan kalimat ini. Baik, siapa tadi? Silakan Pak. Di Bekasi ini, di lingkungan kita ini banyak masjid, banyak masjid. Terus bagaimana sikap kita kalau di dekat masjid kita ada masjid, tapi kurang menerapkan sunnah. Lalu kita memilih yang agak jauh. Nah, karena di masjid yang dekat ini juga kita perlu bermuasyarah bersama jamaah di situ, agar kita tidak dianggap eksklusif. Gitu. Bagaimana sikap kita ketika ambil? Apakah kita pilih yang jauh atau pilih yang dekat? Barakallahu fikum. Masalah masjid, kita dianjurkan sholat di masjid tempat kita tinggal. Jangan pergi sholat yang lain. Selama bisa kita sholat di sana, bisa dipahami? Itu hukum asalnya dan itu sesuai dengan fitrah manusia. Kita sholat di tempat kita mendengarkan azan, itu di rumah kita. Jangan pergi kemana-mana. Kecuali kalau tujuan kita yang lain. Seperti misalnya, saya pergi ke masjid sana karena ada pengajian, itu lain cerita. Saya pergi ke masjid di sana misalnya karena ada apalah sesuatu yang misalnya ada yang kita ambil, karena ada belajar tahsin misalnya, saya ingin belajar, lain cerita. Tapi kalau tidak, maka kita tidak boleh pergi keluar. Bagaimanapun masyarakat kita adalah masyarakat, bagian daripada masyarakat. Kita bukan berbeda dari masyarakat, tidak, kita harus bersama masyarakat. Walaupun jauh dari penerapan sunnah mereka.
Pertanyaan penerapan sunnah itu berat Pak ya. Mana yang jauh? Apakah semuanya atau sebagian kecil saja? Memang tidak semuanya. Itu dia. Apa ketika kita masuk, itu kita melihat dari soft aja udah nggak rapi gitu. Akhirnya timbul di hati kita nih. Saya paham. Pertanyaannya, kalau kita ambil satu-satu, ini entah kita yang salah atau mereka yang betul. Bisa dipahami? Kalau kita ambil satu persatu, entah kita yang salah atau mereka yang betul. Masalah saf. Merapatkan saf itu wajib atau rukun? Rukun atau wajib? Siapa yang jawab angkat tangan? Kesempurnaan dari sholat berarti. Pertanyaannya rukun atau wajib? Yang jawab angkat tangan. Bapak dulu sebentar ya. Apa jawabannya, rukun atau wajib? Rukun saja. Rukun. Yang belakang? Wajib. Apa beda rukun dengan wajib? Itu sebagian kesempurnaan dalam sholat. Masya Allah. Ini hadiahnya untuk berdua ya. Masya Allah. Bapak mau yang mana nih hadiah nih? Kalau Bapak mau yang mana nih? Ini masih buku-buku. Wah, ini yang cantik Pak. Ini belakang nih. Ini mahkota surga ya. Masya Allah. Sehat dulu Pak ya. Masya Allah. Kalau Bapak yang mana? Yang mana? Sini ya. Silakan. Masya Allah. Sehat Pak ya. Masya Allah. Tapi dua-duanya salah. Dua-duanya salah. Kalau rukun, ada yang meninggalkannya berarti salatnya sah atau tidak? Berani kita mengatakan salat saudara kita kaum muslimin tidak sah? Begitu juga dengan yang wajib. Jelas atau tidak? Makanya hadis yang untuk kesempurnaan, kalimat untuk kesempurnaan itu rukun atau wajib? Lihat bahasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kesempurnaan, bukan untuk ketidaksahan. Jelas ya? Mohon maaf Pak ya, ini harus kita bahas satu-satu ini karena sudah dibuka, maka dibuka-buka, kita buka-bukaan nih. Agar kita apa namanya? Iya, kita tahu ya. Tidak semua saudara kita mungkin ada yang sibuk dengan dunia, ada yang tidak bisa belajar agama. Bisa jadi mereka tidak melakukan karena ketidaktahuannya atau karena alasan yang lainnya. Makanya kita lihat hukum yang sunnah itu sunnah wajib atau sunnah yang boleh ditinggalkan, boleh dikerjakan. Bisa dipahami? Agar kita tidak mudah, oh Ustaz mereka tidak sunnah misalnya, yang bagaimananya gitu lah. Karena keedahnya, masalah sholat keedahnya, man sahhat salatuhu sahhat imamatuhu. Siapa yang sholatnya sah, berarti sah dia jadi imam. Apa maknanya? Karena mengatakan sholat orang tidak sah itu berat. Jelas ya? Jadi maksudnya Pak, sebenarnya banyak lagi ya, tapi intinya iya, mungkin kita, tapi kan bukan berarti kita harus meninggalkan. Karena nanti, kenapa kita harus sholat di masjid kita? Kalau kita sakit, siapa yang jenguknya? Tetangga sebelah. Iya atau tidak? Kalau kita ada misalnya beramai-ramai ada apa namanya, baik itu ada nikmat ataupun ada musibah, yang pertama kali harus menikmatinya adalah tetangga, bukan orang lain. Agama sudah mengajarkan semuanya. Makanya kalau kita ceritakan tentang masalah salat, iya betul, untuk kesempurnaannya iya, kita ingin yang sempurna. Tapi di mana kita mendapatkan masjid seperti ini? Kan itu pertanyaannya. Kecuali kalau kita ingin masjid lagi. Makanya hukum salat di masjid itu salat di masjid yang dekat rumah kita, selama kita masih bisa salat di dalamnya. Tidak ada hal-hal yang bisa membuat kita atau membatalkan atau memakruhkan ibadah salat kita. Kecuali misalnya di dalam masjid itu ada kuburan baru. Tapi kalau hanya sekedar saf atau sekedar yang lainnya, itu kan biasanya perkara-perkara yang masih bisa ditolerir lah kalau bahasa kitanya. Ya Pak ya? Mohon maaf jawabannya Pak ya. Tapi itu hukumnya. Makanya kalau kita berada di luar, saya contohkan ya, kalau perbedaan mazhab itu berat sekali. Saya contohkan. Kita tahu anjing itu apa hukumnya? Najis. Boleh memakannya? Boleh atau tidak? Kata siapa? Coba sebutkan bahwa kita tidak boleh memakan daging anjing. Coba sebutkan dalilnya. Siapa yang berani? Hah? Betul nih. Mazhab siapa? Kan itu pertanyaannya. Mazhab Maliki, orang-orang Afrika di sana itu boleh. Tidak menjadi masalah. Bisa dipahami? Coba bayangkan saking seperti itunya perbedaan mazhab.
Bukan kita membenarkan, bisa dipahami. Kita tetap seperti tidak boleh, tidak haram, tidak boleh dimakan. Tapi sebagian coba lihat, kenapa mereka bisa mengatakan, dan itu bukan mazhab yang tidak sah, mazhab yang sah, mazhab Maliki yang ada di bagian Afrika sana. Agar kita tahu, ternyata masih banyak wawasan yang harus kita buka. Tidak ini, oh ini kurang sunnah, ini tidak seperti itu. Tapi tunggu dulu. Yang sunnah itu yang bagian mana? Iya, mungkin sunnah yang sunnah kan ada sunnah yang wajib. Ada ini sunnah, tapi maknanya wajib. Oh ini wajib, itu istilahnya. Ada sunnah kalau dilakukan alhamdulillah, kalau tidak dilakukan juga tidak menjadi masalah. Jadi sunnah yang mana? Itu artinya agar kita terbuka wawasannya. Ini mohon maaf ya. Jelas sampai di sini ya? Paham ya? Yang lain? Kalau tidak paham kita jangan main belakang ya, main depan-depan. Nanti di rumah ceritanya lain. Tadi ada di sini? Sebentar Pak ya. Baik. Saya tertarik dengan tadi tentang keistimewaan bahasa Arab, Ustaz. Iya. Aturan dari bahasa Arab ya. Nah, apa mungkin janji Allah terhadap orang yang mempelajari khusus bahasa Arab atau sabda Nabi yang tentang orang yang mempelajari bahasa Arab. Terus yang kedua, ini keutamaan mempelajari bahasa Arab. ya. Baik. Yang kedua tentang Maryam, waktu Nabi Maryam melahirkan, apakah Nabi Zakaria masih ada? Posisi Nabi Zakaria itu di mana di waktu Maryam melahirkan? Itu makanya bisa meminta arahan dari Nabi Zakaria itu. Baik. Pertanyaan yang pertama tentang masalah bahasa Arab ya. Orang yang tidak pandai bahasa Arab tidak masuk surga. Gimana tuh? Tidak pandai bahasa Arab tidak masuk surga. Kita mau masuk surga atau tidak? Pasti mau. Belajar dulu bahasa Arab. Jelas? Ini pada muka semua nih. Jadi ada nenek datang di zaman Nabi, kemudian bertanya kepada Nabi. Salah satu pertanyaannya tentang surga. Apa kata Nabi? Di surga tidak ada nenek-nenek. Pergilah nenek ini menangis. Terus ditanya sama orang, kenapa menangis? Nabi mengatakan aku tidak masuk surga. Nabi tidak pernah mengatakan dia tidak masuk surga. Nabi mengatakan di surga tidak ada nenek. Betul atau tidak? Karena di surga itu semuanya akan menjadi gadis, muda. Begitu juga tidak masuk surga orang tidak pandai bahasa Arab. Gimana? Karena di surga itu bahasanya bahasa jelas ya. Dan jalan masuk surga itu dengan ibadah salat. Ibadah salat itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Arab juga kan? Berdoa pakai bahasa apa? Arab juga. Kita tidak bisa terpisahkan dari bahasa Arab. Hadis yang mengatakan bahwa di surga berbahasa Arab itu tidak kuat ya, tapi itu hanya sekedar istiqnas. Tapi bagaimanapun agama kita ini dibangun dengan bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu keutamaannya luar biasa. Bahasa yang paling indah yang dipilihkan oleh Allah untuk nabi terakhirnya. Dan kita bangga dengan agama kita. Agama kita ikonnya adalah bahasa Arab. Dan nabi kita adalah dari bangsa, banyak sekali kemuliaannya. Imam Al-Baihaqi menulis tentang masalah bahasa Arab, kenapa nabi dari bangsa Arab. Dan cukup bagi kita mengatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang kepada kalian nabi yang terbaik. Terbaik itu bahasa terbaik, daerah terbaik, keturunan terbaik, nasab terbaik. Terbaik semuanya. Salah satu terbaik adalah bahasa. Jelas ya? Makanya bahasa yang paling indah itu bahasa Arab. Memiliki berjuta-juta kosakata. Daraba bisa berubah menjadi 62 bahasa. Dan bahasa-bahasa yang lain itu diambil dari bahasa Arab. Contoh misalnya tinggi, apa bahasa Arabnya? Bahasa Inggrisnya. Tal. Bahasa Arab itu bahasa Arab itu. Tuh, tawilun tal. Tala yatulu. Tulun. Bagus apa bahasa Inggrisnya? Good. Very very good. Itu bahasa Arab tuh. Jud. Jayyid. Judun. Semua bahasa di dunia punya hutang terhadap bahasa, dan yang paling banyak hutangnya kita, orang Indonesia. Iya kan? MPR apa kebanyakan MPR? Majelis bahasa Arab semuanya. DPR bahasa Arab semuanya. Dewan. Apalagi DPR, P apa? P? Perwakilan wakalah, wakil. R, rakyat. Aduh, banyak utang. Terlalu banyak utang kita. Jelas ya?
Tidak boleh kita membahas tentang bahasa Arab ini. Cukup bagi kita semua bahasa di dunia punya hutang kepada bahasa itu saja. Ya, itu belum pembahasan contoh-contoh yang lain. Jelas Pak ya? Terus pertanyaan kedua apa tadi lupa kami ya? Oh, Nabi Zakaria. Oh, iya. Masalah Nabi Zakaria ini punya cerita panjang ya. Tadi kita sebutkan dalam surah Al-Imran ya, ayat 20. Karena ada ayat yang lain. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin dzurriyyatan ba'daha min ba'd wallahu samiun alim. Idz qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Pada ayatnya fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa anbataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Jadi Nabi Zakaria dia punya tugas yang lain. Karena nanti Maryam itu anaknya adalah Nabi Isa. Lain, diutus kepada Bani Israel tapi mereka punya tugas masing-masing. Zakaria Nabi punya tugas lain walaupun dari bangsa Bani Israel. Jadi semua mereka masih hidup tapi dia punya tugas yang lain. Sama dengan Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut. Itu anak pamannya, tapi Ibrahim diutus ke yang lain, Nabi Lut diutus kepada yang lain. Karena ada tugas masing-masing dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak saling bertolong-menolong, tapi itu karena kalau bahasa kitanya itu ujian untuk Maryam. Karena dia akan melahirkan seorang nabi dan dia adalah ibunya nabi. Zakaria lain lagi ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Zakaria ujiannya apa? Lambat dapat anak, kemudian nanti dia dibunuh oleh kaumnya. Iya atau tidak? Yahya juga dibunuh oleh kaumnya, oleh Bani Israel, oleh Yahudi. Jadi mereka punya tugas lain-lain yang berat bagi mereka. Zakaria saja begini ujiannya, Maryam juga begitu ujiannya. Jadi mereka terpisah ujian masing-masing. Jelas Pak ya? Baik, yang lain. Seperti biasa yang tua ya. Nah, yang tua dulu ya, Salim. Ini terkait dengan sholat yang tadi kita bahas. Sholat syuruk lagi? Ya. Belum puas ya? Baik, kita lanjutkan, tidak mencari masalah. Syarat menjadi imam kan dari segi bacaannya, apakah itu makhrajnya atau tajwidnya. Nah, kalau kita melihat atau berpandangan bahwa imamnya kurang memenuhi, kurang bagus lah dalam bacaan Al-Fatihahnya gitu. Apakah kita boleh mencari yang sholatnya atau imamnya yang lebih bagus, atau memang kita harus ikutin aja gitu? Baik. Ini tidak menyindir kami Pak ya. Baik. Pertama, dari mana kita bisa menilai imam itu bacanya bagus atau tidak? Suaranya atau tajwidnya? Atau makharijul hurufnya? Umpamanya gitu. Saya tahu. Tapi pertanyaannya bagaimana kita menilainya? Karena biasanya orang tidak menilai kecuali dia lebih tahu. Bagaimana tahu ini ro salah betul kalau dia tidak tahu ro-nya? Kita uji Al-Fatihah satu-satu. Siapa yang berani tampil Al-Fatihah sini? Silakan. A'udzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir Huruf za. Ini bukan apa ya? Kita perhatikan hurufnya satu-satu. Ulang lagi. A'udzu. Ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shin minash, ada syiddah di sana. Minash. Ini agar kita tahu ini. Tujuannya agar kita tahu ya. Baik, silakan. Lanjut, ulang lagi. Pokoknya setiap ada koreksi, ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shin kurang tepat. Minasyaita, huruf ta. A'udzu billahi minasyaitonir. Belum tepat lagi. Minasyaita, syaita, ta, minasyaita, huruf isti'la, minasyaita. Baik. Ngaku atau lanjutkan? Ya, lanjutkan. Baik, silakan, tidak lanjutkan salah. Ini tujuannya agar kita tahu yang salah itu yang mana. Agar kita tidak mudah mengatakan ini tajwidnya tidak betul, ini tajwidnya betul. Kita tuh harus tahu. Karena biasanya kalau ini kurang bagus tajwidnya Ustaz, berarti kita harus tahu dulu dari mana keluarnya. Ada huruf isti'la, ada huruf ini, ada huruf ini. Banyak macamnya. Baik, silakan. Ulang lagi sampai betul. A'udzu billahi. Huruf A salah lagi. A. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huruf Shin belum betul, saya tidak terima. Belum betul. Baik.
Sekarang saya kabarkan, tunggu dulu. Ketika dia baca banyak salahnya, apakah dia terhitung salah baca ta'awuz? Tidak. Tapi kurang sempurna. Itu saja. Berarti sah atau tidak jadi imam? Jadi imam yang mana nih? Kan itu pertanyaannya. Sah betul, sah tidak menjadi masalah. Bisa dipahami. Baik, lanjutkan. Ulang lagi. Auzubillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tak betul ya, saya tak terima ya. Tapi lanjut. Nanti selesai. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Huruf bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Lamnya tidak seperti itu. Itu bismillah lamnya perempuan. Baik, ya, ada perempuannya. Baik. Lamnya perempuan. Bismillah itu lam perempuan tuh. Bismillah itu beda. Baik. Bismillah. Masih lam perempuan. Terus. Bismillah. Belum lagi. Bismillah. Kalau kita baca tajwid harus bawa cermin. Lihat lidah di mana keluar. Lihat itulah makharij. I'ta'u kullu harfin haqqah. Jadi belajar tajwid itu kalau kita betul-betul belajar dia nggak ada yang tepat nih ya. Bukan kita saya juga demikian. Saya mengakui saya banyak salah. Tapi betul bisa tidak jadi imam. Bisa atau tidak? Jadi setiap sesuatu itu ada kadar sempurna, ada kadar wajib. Contoh, nggak apa-apa berdiri dulu ya, karena masih belum betul. Taib, ada yang beruduk, niat sudah pasti uduk, langsung ambil air, satu kali, sah atau tidak? Sempurna atau tidak? Bukan kurang, tidak. Sah atau tidak? Sempurna atau tidak? Itu yang harus kita ketahui. Jadi ya nanti agar ini bukan pertanyaan Bapak ya Pak ya, tapi agar kita tahu ini tajwidnya kurang ini. Tapi sah atau tidak? Itu yang harus kita tahu. Yang sempurna itu tidak akan ada. Imam Sudes pun tidak akan sempurna. Itu bahasa kitanya. Tidak ada yang sempurna gitu. Tapi bukan berarti kita melalaikan. Bahkan hukum ikhfa kalau riwayat kita dengung atau tidak? Ikhfa, tahu ikhfa? Berapa huruf ikhfa? 15. Berdengung atau tidak? Itu bacaan siapa berdengung? Hafaz. Bacaan yang lain? Tidak. Kalau ada yang tidak mendengungkan ikhfa, tajwidnya salah atau tidak? Tidak. Itu yang harus kita ketahui gitu loh. Riwayat itu banyak, dari Qalun, dari Ibnu Katsir, dari Qumbul, dari apa namanya? Dari Hafaz, dari banyak sekali. Pertanyaannya salah terus Pak ya. Pokoknya Bapak jangan marah sama saya, itu intinya. Artinya agar kita tahu gitu. Ternyata masih banyak yang harus kita sampaikan sedikit. Tapi mau dilanjutkan? Udah ya, ngaku. Ini pilihannya, Masya Allah. Silakan pilih yang mana? Masya Allah. Jangan Pak ya. Kecuali kalau bacanya Alhamdulillah baru. Terus Alhamdulillah baru. Alhamdulillahirabbil alamin baru. Tapi masih Alhamdulillahirabbil alamin masih. Ya, kecuali sudah lain perginya. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, misalnya baru. Tapi selagi adalah kalau bahasa kitanya ada kadar wajibnya sudah dibaca, maka tidak menjadi masalah. Makanya kaidahnya mensahat salatuhu sahhat imamatuhu. Barang siapa yang salatnya sah, berarti sah dia jadi imam. Karena mengatakan salat orang tidak sah itu tidak mudah. Ustaz, makanya hukum asalnya, Ustaz kan saya ada salat, iya. Karena kalau kita selalu pergi meninggalkan tempat masjid kita selalu pergi ke tempat yang lebih bagus, kita sama saja kita menghindar dari fakta dan kenyataan di kampung halaman kita masing-masing. Bukan berarti tidak boleh ya, maka cari solusinya. Bagaimana kalau kita cari imam yang bagus? Saya yang bayar, kan bagus solusinya tuh. Saya gaji imamnya misalnya. Kan pengurus, oke silakan Pak, silakan misalnya. Atau kita jadi imam. Mana yang kita pilih? Yang pertama atau yang kedua? Sulit dua-duanya ya. Artinya karena bagaimanapun ikhwatul Islam, ini masalah kita bersama ya. Saya paham. Saya kalau mendengarkan orang, ini saya pribadi ya, kalau mendengarkan salah-salah tajwid, sakit telinga kita itu sakit.
Tapi tidak mungkin kita salahkan selama tidak sempurna. Wajibnya sudah ada, tapi sempurnanya belum sempurna. Masih jauh dari kata sempurna. Sakit telinga ini sakit sekali. Itu dia. Semua kita seperti itu. Apalagi kita kalau sudah belajar tajwid, Allahu Akbar. Kalau sudah belajar tajwid itu banyak yang ketahui mana yang salah, mana yang betul. Insya Allah jelas Pak ya? Yang apa bertanya, silakan jelas Pak ya? Iya, insya Allah. Insya Allahnya ikhlas tak nih? Mohon maaf ya, tapi ini apa namanya, karena kami dulu seperti itu juga ya. Apa kata senior kami waktu belajar ngaji Al-Quran? Bagaimana cara kalian menentukan kalian sudah bagus bacaannya? Bagaimana cara kita menentukan kalau bacaan kita sudah bagus? Hah? Ketika kita sudah bisa mengatakan orang lain salah. Kalau kami apa kata yang ngajar kami Quran, bagaimana cara kalian menentukan ini? Ya bercanda tapi serius. Bagaimana cara kalian menentukan bacaan kalian sudah bagus? Ketika kalian sudah mulai berani mengkritik imam haram. Imam haram itu kadang-kadang ada, ya salah biasa. Tapi di mana letak kesalahannya? Kalau kita sudah menentukan di mana letak kesalahan, berarti kalian sudah pintar tuh katanya. Kita bisa? Ada lagi Pak mau ditanyakan? Iya, masalah tadi kita mengatakan, oh ini imamnya kurang bagus karena kita udah proses di sini dengan di sini bacaannya kita bisa membedakan mana bacaan bagus dan enggak. Yang dikatakan enggak itu umpamanya tajwidnya kalau umpamanya iya terus dia baca iya itu kan sebenarnya. Karena sih kan ada tasdidnya di huruf iya-nya. Nah ada yang bacanya itu kurang enggak dia enggak baca iya tapi iya doang gitu. Baik. Kalau betul-betul kita mengatakan, ini kita pribadi ya, bukan orang lain ya. Kalau betul-betul kita mengatakan bacanya salah, silakan pergi ke masjid yang lain. Dan itu pun hanya sholat-sholat jahriyah. Karena masalahnya bukan masalah itu, tapi masalah ukhuwah. Bisa dipahami masalah ukhuwah? Kita kalau selalu sholat di tempat yang lain, orang kampung tidak menganggap kita bagian dari orang kampung. Apa gunanya kita satu kampung kalau kita tidak sholat sama-sama? Masalahnya ke sana gitu loh. Bukan hanya masalah bacaan bagus. Iya betul, semua kita seperti itu. Kalau seandainya betul-betul tidak sah, maka cari yang sholat jahriyah saja, sholat sirriyah tetap. Jelas ya sampai di sini ya? Karena masalahnya ukhuwah gitu loh. Coba bayangkan, ada orang satu keluarga kita, anggaplah kita pemimpin kampungnya, RT-nya. Tiba-tiba ada orang yang tidak pernah sholat di kita. Bagaimana perasaan kita? Kita bawa ke kita dulu loh. Bagaimana perasaan kita? Perasaan itu harus dijaga antara masyarakat. Tidak boleh kita, ya seperti itu ibaratnya. Karena kita bagian dari masyarakat. Kecuali kalau bacaannya salah. Kalau bacaannya masih kita mengatakan betul, ya mungkin sekali di sini, sekali di sana. Bagi-bagilah untuk kesempurnaan dan kekhusyukan kita juga. Jadi orang kekhusyukan kita jaga, perasaan saudara juga kita jaga semuanya. Makanya kan nggak mesti di sana semua kan. Tapi sesekali di sini, sesekali di sini. Jelas Pak ya? Betul nih Pak? Nah, yang lain. Tadi Ustaz yang terkait definisi sunnah, jika sunnah dinilai dari fikih secara arti kalau dua orang itu kan bisa buah alat pilih wala yu'aqabu ala tarki. Kemudian di definisi hadis itu sunnah itu kan berarti mawalada anir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Kemudian jika dinilai dari akidah, sunnah itu dalam bentuk sifat itu manhaj. Nah, mungkin sebagian orang sekarang kan tadi seperti tadi ada masjid yang tidak sunnah, ada dia pergi ke masjid yang sunnah, sehingga melebari seorang dalam masalah fikih dikaitkan dengan masalah manhaj. Nah itu bagaimana cara menyikapinya agar tidak salah dalam menilai seseorang? Barakallahu fikum. Ada kitab Pak Budi mana? Ada kitab Bahagia dengan Sunnah, ada Pak? Minta sama Pak Budi kitabnya nanti ya. Itu sudah itu jawabannya. Karena panjang kan? Jadi ada kitab Bahagia dengan Sunnah. Di situ disebutkan sunnah menurut ini, sunnah menurut ini, sunnah menurut ini, agar kita tahu sunnah itu yang bagaimana. Sunnah menurut akidah lain, sunnah menurut hadis. Sunnah menurut hadis lain menurut fikih. Sunnah menurut fikih lain menurut usul fikih. Lain semuanya. Bisa dipahami? Makanya minta kitabnya sama Pak Budi. Ya Pak ya, utang supaya gratis kan? Nah, ada. Baik, yang lain.
Tapi ya sampai di sini saja, sekarang sudah jam 6.30 ya. Jam berapa Syuruk? Udah lewat ya. Baik, barakallahu fikum. Kami mohon maaf ya. Semoga pertemuan kita ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pada kesempatan-kesempatan berikutnya kita diberikan kesempatan untuk kembali bermajlis dalam rangka membahas ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita selalu semangat istiqamah dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan sering-sering nanti kita mencari pembimbing kita bersama. Kalau kita tidak ada ustadz di sini, maka cari orang yang akan kita jadikan dia sebagai ustadz. Artinya dikaderisasi. Karena bagaimanapun kita butuh belajar agama. Kalau perlu baca kitab seperti biasa. Baca kitab fikih, baca kitab hadis, baca kitab satu ayat, satu hadis, dua hadis. Kalau perlu setiap sholat kita mendengarkan satu hadis, dua hadis. Itu adalah di antara bentuk kita belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita menyebutkan orang yang belajar agama Allah tidaklah ada tujuannya kecuali mereka menginginkan husnul khatimah. Artinya orang yang belajar agama akan dijauhkan dari su'ul khatimah. Karena tidak ada jawaban di dunia kecuali agama. Agama yang akan kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikala kita dimasukkan di perkuburan, yang pertama kali ditanya bukan mana hartamu, mana anakmu, bukan, tapi siapa Rabbmu, apa agamamu, siapa nabimu. Semua orang tahu siapa Allah, siapa Rabbnya, siapa nabinya, apa agamanya, tapi tidak semua orang yang bisa menjawabnya. Ingat itu baik-baik. Semua kita tahu, tapi tidak semua orang yang bisa menjawabnya. Dan ini tidak butuh latihan, tapi ini butuh bagaimana kita selalu menerapkan dalam kehidupan. Tujuan kita belajar agama bukan untuk jadi ustadz, bukan untuk jadi alim, tidak. Tapi tujuan kita adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita dimudahkan langkahnya di dunia, diberikan istiqamah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dan dimudahkan kita menjawab malaikat munkar dan nakir dikala bertanya kepada kita di alam barzakh, dan dimudahkan langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan kita bersama, tidak ada tujuan yang lain, dan semoga itu menjadi cita-cita kaum muslimin. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.